Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Hasri. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Stikim Jakarta. Nah, dalam video kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi atau promosi kesehatan keputihan pada wanita. Materi telah saya buat dalam PPT. Mari kita simak PPT yang telah saya buat dan akan saya jelaskan. Bye. Nah, di sini ada edukasi promosi kesehatan keputihan pada wanita. Yang pertama, di sini ada pengertiannya, yaitu keputihan di kalangan medis dikenal dengan istilah Le Core atau Fleur Albus, yaitu keluarnya cairan pada vagina. Keputihan merupakan infeksi jamur Candida pada genitalia wanita yang disebabkan oleh organisme seperti ragi, yaitu Candida albicans. Keputihan tersebut bukan suatu penyakit melainkan gejala. Nah, di sini terdapat penyebab. Penyebab paling sering dari keputihan tidak normal adalah infeksi. Organ perempuan yang dapat terkena infeksi yaitu vulva, vagina, leher rahim, dan rongga rahim. Dan infeksi ini dapat disebabkan yang pertama yaitu adanya bakteri atau kuman, yang kedua jamur Candida, yang ketiga parasit, dan yang keempat adanya virus. Nah, tanda dan gejala keputihan yang pertama yaitu gejala keputihan normal. Nah, satu, tidak berwarna atau berwarna putih. Yang kedua, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat. Yang ketiga, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Yang keempat, tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Nah, yang kedua, gejala keputihan tidak normal. Yang pertama yaitu cairan keputihan berbeda warna, bau, atau tekstur dari biasanya. Yang kedua, cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal menstruasi. Nah, di sini ada faktor rentan mengalami infeksi vagina yang menimbulkan keputihan. Yang pertama, mengkonsumsi pil KB dan obat kortikosteroid. Yang kedua, menderita penyakit diabetes. Yang ketiga, terdapat iritasi di dalam atau sekitar vagina. Yang keempat, menipisnya dinding vagina akibat menopause. Yang kelima, terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan semprotan air. Yang keenam, menggunakan sabun atau lotion yang mengandung parfum dan pewangi. Nah, di sini terdapat pencegahan. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan area kewanitaan. Yang kedua, bersihkan vagina dengan sabun atau air hangat setelah buang air kecil atau besar. Kemudian dikeringkan guna untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina dari dubur. Yang ketiga, hindari menyiram atau membersihkan vagina dengan semprotan air. Yang keempat, gunakan celana dalam yang berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan dan hindari menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Yang kelima, hindari menggunakan sabun atau parfum karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Yang keenam, jagalah kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut 3-5 jam sekali. Yang ketujuh, tidak berganti pasangan seksual atau menggunakan kondom agar terhindar dari infeksi menular seksual atau IMS. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan secara rutin kepada dokter kandungan. Nah, di sini terdapat pengobatan. Keputihan yang normal tidak memerlukan penanganan medis secara khusus. Kondisi ini dapat ditangani dengan membersihkan area kewanitaan secara rutin untuk menghilangkan lendir atau cairan. Nah, terapi obat untuk mengobati keputihan abnormal. Yang pertama, obat antibiotik. Untuk menghilangkan bakteri penyebab keputihan tersedia dalam pil atau krim oles. Yang kedua, obat anti jamur. Untuk mengatasi infeksi jamur yang menyebabkan keputihan tersedia dalam bentuk krim dan gel. Yang terakhir, metronidazole atau tinidazole jika keputihan disebabkan oleh parasit penyebab penyakit trichomoniasis. Nah, di sini ada pengobatan secara tradisional. Saya hanya mengambil 2 saja, yaitu kunyit dan daun sirih. Nah, kandungan dari kunyit tersebut yaitu antibakteri pada kunyit dapat membantu mengatasi keputihan. Minum air perasan kunyit yang telah diparut. Minum minimal 2 kali sehari untuk proses penyembuhan yang maksimal. Yang kedua, daun sirih. Kandungan dalam daun sirih bersifat antibakteri dan anti jamur. Rutin meminum air rebusan sirih atau membasuh vagina dengan rendaman air sirih. Nah, sekian penjelasan dari materi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.